Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan saya Rakan Gustian Muhammad Akbar dengan NIM 301250020. Di video ini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul PESMET, yaitu sebuah sistem informasi pengatur PES lari yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar pemrograman. Nah, PESMET ini dibuat untuk menyusun pelari, terutama pemula, yaitu menyusun jadwal latihan mingguan dengan pace atau kecepatan yang tepat, sesuai dengan kemampuan aerobik mereka masing-masing tentunya. Aplikasi ini juga punya fitur untuk mendeteksi resiko cedera akibat lonjakan volume latihan yang terlalu drastis. Di video ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, penjelasan kode mulai dari alur, logika program, struktur basis data, sampai bagian penting apa saja yang ada di dalam kodenya. Lalu nanti di akhir video saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur aplikasi yang sudah berjalan. Langsung kita mulai. Sebelum kita masuk ke detail kode, saya jelaskan dulu arsitektur proyeknya secara umum. PESMET ini dibangun menggunakan Python tentunya, dengan framework Flash, dan basis datanya menggunakan PostgreSQL yang dihosting di Supabase. Kalau kita lihat struktur foldernya, teman-teman, proyek ini saya susun secara modular ya, jadi tidak semua logika ditumpuk dalam satu eh, file besar. Berikut pembagiannya ya. Yang pertama ada APY. Ini adalah file utama yang menjalankan aplikasi Flash. Lalu database PY ini modul untuk mengelola koneksi ke database SQL ya. Oke. Lalu ada engine PY. Paste engine PY. Nah, paste engine PY ini saya bisa menamainya sebagai otaknya aplikasi. Karena di sini terjadi seluruh rumus ya, seluruh rumus yang saya ambil dari VDOT, dari rumus yang ada di Google tentunya, rumus terkait zona-zona berlari ya. Oke, lalu ada routes outpay. Outpay ini untuk mengatur login, register, dan logout. Lalu ada routes public pay untuk mengatur rute untuk fitur-fitur mirip pelari seperti jadwal, lapor, nah ini lapor dan progres pelari ya. Lalu untuk menghapus peringatannya. Lalu selanjutnya ada routes admin PY. Di sini untuk mengatur rute-rute fitur khusus untuk admin ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada utils PY. Utils PY ini berisi fungsi bantuan seperti dekorator untuk validasi login. Lalu setelah itu ada folder templates. Nah, ini teman-teman. Folder templates ini berisi banyak file HTML dengan Jinja 2 sebagai template engine-nya. Skema PostgreSQL sebagai skema basis datanya. Nah, pemisahan ini membuat kode lebih mudah dibaca dan di-maintain ya. Pemisahan-pemisahan seperti ini ya. Karena setiap file ini punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ini konsep yang biasa disebut separation of concerns. Oke, lalu lanjut terkait struktur basis data. Kita lihat. Sekarang kita masuk ke skema PostgreSQL. Tabel pertama ada admin. Di PostgreSQL ini ada 3 tabel utama ya. Tabel utama ada admin. Tabel ini menyimpan akun untuk mengelola sistem dengan kolom username dan password hash ya. Di sini bisa dilihat. Perhatikan bahwa passwordnya tidak disimpan dalam bentuk biasa tapi dalam bentuk hash ya, seperti itu. Lalu ada yang kedua yaitu tabel pelari. Tabel pelari itu menyimpan data akun dan profil untuk setiap pelari ya, seperti ID, username, password, dalam bentuk hash tentunya, nama, usia, dan lain-lain. Ini bisa dilihat. Lalu tabel yang ketiga ada tabel sesi latihan.
Itu tabel untuk mencatat setiap sesi latihan ya, mulai dari jarak, waktu, jenis latihannya apa, hasilnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, relasinya sebenarnya sederhana, yaitu satu pelari bisa punya banyak sesi latihan, oke? Dan di sini saya menambahkan on delete cascade, artinya kalau data pelari dihapus, seluruh riwayat sesi latihannya otomatis ikut terhapus, supaya tidak ada nantinya yang menggantung di database, teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada file database PY. Nah, di database ini bertugas mengelola koneksi ke PostgreSQL menggunakan library PsychoPG2 ya. Poin pentingnya ada di kelas DBWrapper. Nah, ini poin pentingnya ada di sini, teman-teman. Karena PsychoPG2 secara default tidak punya method execute langsung seperti SQLite 3. Saya membuat wrapper ini supaya pola pemanggilan tetap sama di semua file root. Lalu ada fungsi getDB yang memastikan satu koneksi database ini dipakai per satu request. Nah, koneksi ini disimpan di dalam objek G milik Flash ya, G milik Flash, dan otomatis ditutup di akhir lewat close DB ya. Nah, lalu kita lanjut ke Paste Engine PY yang mana tadi sudah saya sebut, kita jelaskan lebih rinci. Sekarang bagian yang paling penting yaitu Paste Engine PY, di mana teman-teman di Paste Engine PY ini semua logika perhitungan ada di PasteMath, ada di sini. Dan semuanya berbasis dua teori ilmiah dari dunia lari jarak jauh. Yang pertama, hitung VDOT. Nah, ini ada hitung VDOT bahwa VRES kecepatan jarak 5.000 dibagi waktu tempuh. Oke. Nah, ini saya ambil dari data Daniel Gilbert ya, yang mana pencetus teori VDOT ini. Oke. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ada ya di sini. Lalu ada VDOT ke PES. Kalau yang sebelumnya itu kan mencari VO2 max ya dari kecepatan. VO2 max itu teman-teman eh, jumlah oksigen yang mampu jumlah oksigen maksimal yang mampu diterima oleh paru-paru itu yang disebut dengan VO2 max. Kalau di fungsi ini kita mencari VO2 max-nya berapa dari kecepatan. Nah, ini sebaliknya. Eh, kita punya target VO2 max berdasarkan kecepatan. Nah, seperti itu. Rumus-rumusnya sama ya, seperti tadi, tapi disesuaikan kalau di VDOT ke PES ya. Lalu selanjutnya, format PES ini mengubah PES dalam desimal menjadi format menit. Nah, ini fungsinya seperti itu. Nah, ini eh, untuk menggenerate jadwalnya nanti kan ada ya di web untuk jadwalnya nanti digenerate ketika kita menggenerate misalkan 5 kilo dalam 20 menit, maka latihan apa yang cocok. Nah, ini disimpan dalam fungsi ini. Oke. Nah, untuk prediksi waktu ini menggunakan Regal formula, teman-teman. Misalnya 10K, 10 kilo, atau half marathon atau maraton. Nah, Regal formula ini eh, mengikuti hukum-hukum yang memang sudah ada di sini ya, sudah diformatkan. Nah, seperti ini faktor eksponen mencerminkan bahwa waktu jarak dua kali lebih jauh. Nah, ini rumus-rumus yang memang ada di dalam Regal formula, teman-teman. Jadi untuk memprediksi ketika kita mampu menempuh 5 kilo dalam waktu 20 menit, maka prediksi ketika kita melakukan half marathon itu berapa menit. Nah, itu diatur dalam Regal formula.
Terakhir ada dua fungsi yaitu format jam dan format flash ya. Ini murni ya ini mah mengubah angka desimal menjadi format waktu yang lazim dibaca oleh pelari seperti 5,25 per kilometer. Nah, misalkan pace 5,25 per kilometer. Pace ini kecepatan ya. 5,25 artinya dalam 1 kilo kita mampu menempuh jarak 1 kilo dalam waktu 5 menit. Misalkan 5 menit 25 detik. Nah, seperti itu. Oke, lalu lanjut ke APY, di mana seluruh rute didaftarkan ya secara modular lewat fungsi register route. Di sini ada 3 rute, rute out, rute public, dan rute admin. Yang pertama ada rute out ya. Nah, di rute out ada 3 rute, ada register, ada login, dan juga logout. Nah, sini untuk pelari ya. Lalu ada rute public. Nah, saya fokus ke jadwal ya karena menurut saya paling menarik ini, teman-teman. Di sini ada fitur di mana ketika kita menginputkan 4 latihan misalkan dan kita mengalami kenaikan porsi latihan, maka di dalam tabel saran latihan itu menjadi dinamis, teman-teman. Artinya bisa berubah. Oke, nah, kapasitas aerobik naik 0,5 poin di sini. Oke. Otomatis akan lebih apa ya, lebih dinamis karena pelari tanpa perlu mengubah input apapun secara manual. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada rute lapor. Di rute lapor, pelari mencatat sesi latihannya ya, mulai dari tanggal, jarak, waktu, dan jenis latihan seperti itu. Oke. Lalu terakhir ada rute admin PY. Admin di sini eh, berfungsi sebagai admin dashboard ya, yang mana bisa deteksi risiko lonjakan volume, di mana nanti bisa deteksi bahaya dan mengirim pesan ke pelari. Oke, langsung saja masuk teman-teman ke demonstrasi fiturnya. Nah, di sini kebetulan sudah saya deploy melalui My ID. Oke, nah di sini ada halaman utama, bisa dilihat halaman utama dari aplikasi PaceMate ya. Nah, untuk login di sini ada masuk atau daftar ya. Apakah kita akan masuk sebagai pelari yang memang sudah memiliki akun atau mendaftar sebagai akun baru. Nah, karena saya punya akun ya, sudah punya akun, maka saya akan masuk ya sebagai pelari terlebih dahulu. Nah, login berhasil ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, lihat jadwal. Nah, ini adalah jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu. Bagaimana saya harus berlari. Untuk istirahat artinya berlari dengan tempo yang cukup mudah. Untuk interval dengan tempo yang cukup sulit. Lalu untuk tempo run berlari menengah ya, sedang. Lalu untuk long run berlari jarak jauh. Oke. Lalu di sini juga kita bisa melaporkan sesi. Misal eh, bulan 7 tanggal 21 tahun 2026 misal 5 kilo. Waktunya berapa menit? Misal 25 menit. Nah, masuknya tempo misal. Simpan sesi latihan. Nah, progres yang tadi akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, yang tadi ya, tanggal 21 ini yang terakhir. Lalu kita coba log out dan kita coba login sebagai admin. Apa bedanya kita bisa lihat. Untuk admin ini saya set password dan
username-nya dari sistem ya. Nah, di dalam admin ini kita bisa melihat dashboard berapa pelari terdaftar, sesi yang dilakukan berapa kali, lalu berapa kilometer yang telah ditempuh. Lalu ada pelari beresiko. Nah, ini yang menarik teman-teman. Nah, ketika pelari menginput bahwa dia sering latihan dan overtraining atau terlalu banyak latihan, maka di sini ada status bahaya dan nanti kita bisa mengirim pesan kepada pelari. Lalu kita bisa mengelola sesi pelari, bisa mengedit, menghapus, bisa menambah juga. Lalu ada keluar pelari. Nah, intinya untuk admin ini sebenarnya untuk memantau teman-teman, memantau pelari ya. Nah, lalu ada grafik di dashboard ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kita coba untuk log out. Oh ya, kita coba untuk eh, fitur CRUD-nya apakah berfungsi atau tidak ya. Kita masuk sebagai admin, kita kelola sesi, kita mencoba menghapus sesi yang tadi ya, yang pertama atau yang terakhir. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah hilang ya. Lalu tambah sesi. Nah, mungkin tambah sesi seperti tadi mirip-mirip ya, karena tadi sudah tambah juga dan berhasil. Kita lihat dari sisi pelari apakah berhasil. Berhasil terhapus atau tidak. Nah, berhasil ya. Yang mana tadi di sini ada 5 menit per kilo. Oke, jadi artinya fitur cloud-nya berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait codingan aplikasi PaceMate, yaitu aplikasi pembantu bagi pelari untuk memantau pace dan menyediakan pace yang tepat untuk satu. Sekian, mohon maaf materi atau dari apapun itu. Ditutup dengan doa. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.